Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya Rati Purwasi. Dalam video pembelajaran PPKN, materi yang akan saya bahas yaitu Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, dan yang kedua Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Berdasarkan isi pasal 2 nomor 12 tahun 2011 dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Pancasila merupakan sumber dari segala hukum negara. Selain itu, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta dasar filosofis negara. Oleh karena itu, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa setiap unsur konstitusi NKRI harus berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus selalu menjadi ruh atau spirit yang membangkitkan vitalitas. Pancasila dijadikan dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintah negara. Karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Kaitannya dengan fungsi Pancasila yang demikian ini, maka pelaksanaan Pancasila mempunyai sifat mengikat dan keharusan atau bersifat imperatif. Artinya, sebagai norma-norma hukum yang tidak boleh dikesampingkan maupun dilanggar. Sedangkan pelanggaran atasnya dapat berakibat hukum dikenakannya suatu sanksi. Menurut Kailan, tahun 2000, status Pancasila sebagai dasar negara yaitu 1. Pancasila sebagai dasar negara merupakan segala sumber ketertiban hukum Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila merupakan asas kerohanian hukum Indonesia yang selanjutnya diwujudkan sebagai 4 pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia. Kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, mewujudkan hukum dasar negara atau hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Keempat, berisi peraturan-peraturan yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya, atau termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional, untuk memelihara cita-cita moral luhur rakyat dan konstitusi. Dan yang terakhir, menjadi sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan negara. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum sudah selayaknya menjadi ruh dari berbagai peraturan yang ada di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditegaskan dalam alinea keempat terdapat kata berdasarkan yang berarti Pancasila merupakan dasar NKRI. Sejak itulah Pancasila sebagai dasar negara yang memiliki kedudukan pertama, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Keempat, menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kelima, mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar untuk mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Dan selanjutnya yaitu kedua, Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani. Kata idea artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita dan logos artinya ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau the science of idea, atau ajaran tentang pengertian dasar. Ide juga bisa diartikan cita-cita yang bersifat tetap dan yang harus dicapai.
Jadi, cita-cita ini pada hakikatnya merupakan dasar, pandangan atau paham yang diyakini kebenarannya. Ideologi adalah keseluruhan prinsip atau norma yang berlaku dalam suatu masyarakat meliputi berbagai aspek seperti sosial, politik, ekonomi, budaya, dan hukum. Untuk memahami ideologi Pancasila akan terasa lebih lengkap bila diketahui juga ideologi-ideologi lainnya yang ada di dunia. Bukan untuk mengganti Pancasila, tetapi justru untuk memantapkan pandangan kita terhadap Pancasila. Di sini ada dua ideologi besar yang ada di dunia sebagai bahan perbandingan. Pertama, falsafah komunisme. Falsafah komunisme, tokoh utama yang mengajarkan komunisme adalah Karl Marx pada tahun 1818 sampai 1883 dari Jerman. Kemudian ditambah dengan pandangan Friedrich Engels yang kemudian dikembangkan oleh Lenin sehingga ajaran komunis melandaskan diri pada teori Marxisme. Adapun ciri-ciri ajaran komunis itu antara lain: 1. Ajaran komunis adalah ateis. Ajaran komunis didasarkan atas kebendaan atau materi. Oleh karena itu, komunis tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan agama dikatakan sebagai racun bagi masyarakat. Kedua, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Oleh karena itulah agama dilakukan sebagai racun bagi manusia karena agama tidak menghalalkan segala cara. Ketiga, masyarakat komunis tidak bercorak nasional. Masyarakat yang dicita-citakan komunis adalah masyarakat komunis dunia yang tidak dibatasi oleh kesadaran nasional. Keempat, manusia mencita-citakan terbentuknya masyarakat tanpa kelas. Ajaran komunis beranggapan bahwa masyarakat tanpa kelaslah yang dianggap akan memberikan suasana hidup yang aman dan tentram. Jadi, cita-citanya membentuk masyarakat sama rata dan sama rasa. Kelima, dari segi bidang politik diberlakukan sistem ketertutupan sehingga di negara komunis hanya ada satu partai politik, yaitu Partai Komunis. Dan yang keenam, ajaran komunis tidak mengakui adanya hak milik pribadi atas alat produksi yang ada hanya milik bersama atau negara, karena komunis mencita-citakan terbentuknya masyarakat sama rata dan sama rasa. Oleh karena itu, sistem ekonomi yang diterapkan adalah etatisme yang seluruhnya dikuasai oleh negara. Kedua, falsafat liberalisme. Falsafat liberalisme, intisari ajaran liberalisme bertitik tolak dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak ia lahir dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun termasuk penguasa kecuali dengan persetujuannya. Hak asasi tersebut memiliki nilai-nilai dasar atau intrinsik, yaitu kebebasan dan kepentingan pribadi yang menuntut kebebasan individu secara mutlak, yaitu kebebasan mengejar kebahagiaan hidup di tengah-tengah kekayaan material yang melimpah dan dicapai dengan bebas. Ciri-ciri liberalisme antara lain: 1. Menjunjung tinggi hak asasi manusia yang setinggi-tingginya, bahkan dapat mengalahkan kepentingan umum. Kedua, menuntut kebebasan individu secara mutlak. Ketiga, dalam bidang ekonomi diterapkan sistem kapitalisme yang diserahkan pada masyarakat. Keempat, menerapkan paham sekularisme. Beberapa peran Konrad Pancasila sebagai ideologi yaitu: 1. Ideologi negara secara penuntun warga negara, artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya.
Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam persuasif, imbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya. Kedua, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi di dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan nilai toleransi berkeyakinan, hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi nasional kepada peserta didik yaitu untuk menunjukkan peran ideologi sebagai pedoman moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga dapat mencegah ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi. Selain itu, sebagai ideologi nasional, Pancasila pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, cita-cita dan keluasan, termasuk nilai-nilai dasar, cita-cita dan keterbukaan, sehingga peserta didik dapat menerima posisi Pancasila secara akademis. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang materi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara ideologi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video pembelajaran PPKN saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.